Lo pernah nggak sih ngerasa udah kerja habis-habisan, datang paling pagi, pulang paling malam, tapi karir lo gitu-gitu aja? Jabatan nggak naik, gaji mentok, bahkan kadang lo mikir, ini gue kerja buat hidup atau hidup buat kerja? Ironisnya, ada orang di kantor yang jam kerjanya santai, main aman, tapi somehow dia naik jabatan duluan. Rasanya nyesek. Kita sering diajarin kalau kerja keras itu kuncinya sukses. Tapi di dunia kerja nyata, kerja keras itu cuma modal awal, bukan jaminan. Ada banyak faktor yang bikin karir lo stuck, dan sayangnya, kebanyakan dari kita nggak pernah dikasih tahu rahasianya. Makanya di video ini, gue bakal bongkar kenapa kerja keras aja nggak cukup, dan langkah-langkah praktis yang bisa lo lakuin biar lo nggak cuma jadi mesin kantor, tapi juga punya progres nyata dalam karir. Ini bukan teori muluk-muluk, tapi tips yang simple bisa lo lakuin mulai besok, dan banyak orang nggak sadar ini penting. Sebelum kita lanjut, gue pengen lo subscribe channel ini, biar gue bisa terus bikin konten yang bantu lo bertumbuh dan nggak nyasar di dunia kerja. Di segmen pertama, gue bakal bongkar kesalahan terbesar yang bikin lo stuck meski kerja mati-matian. Banyak orang di usia mid-20 yang udah kerja 2-5 tahun terjebak di pola pikir, kalau gue rajin, gue pasti naik. Akhirnya mereka ngejar task demi task tanpa mikir efeknya ke perusahaan atau atasan. Padahal, di dunia kerja, yang dihargai itu bukan sekedar seberapa banyak lo kerja, tapi seberapa besar nilai yang lo hasilkan. Gue kasih contoh, ada 2 karyawan. Si A ngerjain semua yang disuruh, nggak pernah nolak, bahkan suka lembur. Si B kerjanya nggak sebanyak A, tapi dia ngasih ide yang ningkatin penjualan 15%. Siapa yang lebih dinotis? Jelas B. Kenapa? Karena B ngasih impact yang terukur. Kesalahan kita adalah mikir kalau sibuk sama dengan produktif. Padahal, sibuk itu seringkali cuma bikin capek tanpa hasil signifikan. Ini yang bikin banyak anak muda stuck di posisi yang sama selama bertahun-tahun. Solusinya, lo harus geser fokus dari menyelesaikan pekerjaan ke menciptakan hasil yang bikin perusahaan atau tim maju. Cari tahu apa indikator kesuksesan di posisi lo, lalu fokus push itu. Ini yang bikin lo beda dan bikin nama lo naik di rapat promosi. Gue bakal bongkar cara ngukur dan nunjukin value lo biar nggak dianggap cuma karyawan biasa. Banyak orang sebenarnya udah kerja bagus, tapi nggak pernah kelihatan karena nggak bisa nunjukin hasilnya. Atasan lo nggak akan ingat semua yang lo kerjain, apalagi detailnya, kecuali lo bikin itu jelas. Di sini kuncinya, lo harus bisa mengukur dan mengkomunikasikan nilai kerja lo. Langkah pertama, tentuin dulu indikator yang paling penting di posisi lo. Misalnya lo di bagian marketing, ukur peningkatan leads, engagement, atau penjualan. Kalau lo di admin, bisa ukur kecepatan proses, akurasi data, atau jumlah error yang berhasil lo kurangi. Langkah kedua, dokumentasiin semua pencapaian lo. Bikin achievement log mingguan atau bulanan. Contoh, bulan ini gue berhasil mengurangi error input data dari 15% ke 5%, hematin waktu 4 jam kerja tim per minggu. Catatan kayak gini ampuh banget buat bahan diskusi pas evaluasi kinerja. Langkah ketiga, komunikasikan pencapaian itu di momen yang tepat, rapat tim, laporan bulanan, atau pas atasan nanya progres. Tujuannya bukan buat pamer, tapi biar mereka paham bahwa lo memberi kontribusi nyata. Kalau lo cuma kerja tanpa nunjukin hasilnya, lo kayak orang yang nanam padi tapi nggak pernah nunjukin padinya. Selanjutnya, gue bakal kasih strategi naik kelas yang bikin lo dianggap kandidat kuat buat promosi, bahkan sebelum ada posisi kosong. Banyak orang nunggu posisi kosong baru gerak. Padahal, kalau lo mau karir lo naik, lo harus udah naik kelas duluan sebelum kesempatan itu datang. Istilahnya, tunjukin lo udah siap duduk di kursi yang lo mau, bahkan sebelum kursinya kosong.
Caranya, pertama, mulai ambil tanggung jawab yang sedikit di atas job desk lo sekarang. Misalnya lo staff, coba pimpin proyek kecil atau jadi koordinator tim untuk satu tugas khusus. Ini nunjukin kalau lo mampu ngatur orang, bukan cuma ngerjain tugas sendiri. Kedua, upgrade skill yang relevan sama posisi yang lo incar. Kalau lo mau jadi supervisor, pelajari leadership, komunikasi tim, dan manajemen konflik. Kalau lo mau masuk manajemen, belajar analisis data dan perencanaan strategis. Ketiga, bangun reputasi sebagai problem solver. Orang yang cepat naik jabatan biasanya bukan cuma yang rajin, tapi yang bisa nyelesain masalah yang orang lain hindari. Misalnya, ada sistem yang ribet, cari cara bikin itu lebih efisien, lalu usulkan ke atasan. Dengan strategi ini, saat posisi kosong muncul, lo udah jadi kandidat yang udah siap pakai, bukan orang yang masih butuh dibimbing dari nol. Di segmen selanjutnya, gue bakal bongkar kesalahan fatal yang bikin banyak orang stuck meski udah kerja keras bertahun-tahun. Banyak orang di mid-20 terjebak dalam mindset yang sama. Kalau gue kerja lebih keras dari orang lain, pasti karir gue naik. Kedengarannya logis, tapi di dunia kerja nyata, itu nggak selalu berlaku. Kenapa? Karena perusahaan nggak cuma ngukur berapa jam lo kerja, atau seberapa capek lo pulang tiap hari. Yang mereka lihat adalah seberapa besar nilai yang lo bawa buat perusahaan. Lo bisa aja kerja 12 jam sehari, tapi kalau skill yang lo punya nggak relevan buat target perusahaan, atau nggak bikin profit, ya lo akan tetap diposisikan sama seperti orang lain. Kadang, yang bikin lo naik justru kemampuan membaca kebutuhan bos, memperluas network, atau ngerti tren industri sebelum orang lain sadar. Banyak juga yang gagal karena nggak tahu cara jualan diri sendiri. Mereka mikir prestasi akan bicara sendiri, padahal tanpa komunikasi yang tepat, bos lo nggak akan tahu lo udah ngasih kontribusi segede itu. Di titik ini, kerja keras tanpa strategi ibarat lari di treadmill, capek tapi nggak kemana-mana. Setelah ini, gua bakal kasih tahu trik jualan diri yang bikin bos lo mikir, wah, anak ini nggak boleh dilepas, tanpa lo kelihatan menjilat. Oke, gini. Banyak orang salah paham soal personal branding di kantor. Mereka pikir itu artinya jadi penjilat atau tukang pamer. Padahal, jualan diri itu cuma soal bikin orang yang tepat sadar kalau lo punya kontribusi yang signifikan. Contohnya, kalau lo selesai bikin project yang hasilnya bagus, jangan cuma taruh di folder Google Drive dan berharap bos lo nemu sendiri. Kasih update rutin yang jelas, tunjukkan angka atau dampak yang bisa diukur. Misalnya, Pak, dengan strategi ini, kita hemat 20% biaya bulan ini. Angka bikin cerita lo punya bobot. Lo juga perlu aktif di forum internal, meeting, atau bahkan ngobrol santai di pantry. Bukan buat gosip, tapi buat nunjukin insight lo tentang pekerjaan atau industri. Orang akan lebih ingat sama ide lo kalau mereka sering dengar nama lo dikaitkan sama solusi, bukan cuma kerjaan rutin. Dan satu lagi, cari momen di mana lo bisa bantu rekan kerja atau departemen lain. Kesan orang ini resourceful itu powerful banget di dunia kerja. Bos suka sama karyawan yang bisa kasih dampak lintas tim. Gue bakal bongkar satu kesalahan diam-diam yang bikin banyak orang stuck di posisi sama bertahun-tahun, bahkan setelah mereka udah ngelakuin semua hal benar. Lo tahu nggak? Ada satu kesalahan yang jarang dibahas, tapi efeknya kayak ngerem tangan di mobil. Lo nggak tahu value yang lo jual ke perusahaan. Banyak orang kerja kayak robot, ngerjain semua tugas yang dikasih, pulang, gajian, ulang lagi. Mereka pikir selama nggak bikin masalah, semuanya aman. Padahal, dunia kerja itu bukan tentang siapa yang paling nurut atau paling rajin, tapi siapa yang kontribusinya paling jelas dan paling berharga.
Kalau lo nggak tahu nilai yang lo bawa, lo bakal susah banget minta kenaikan gaji, susah dipromosikan, bahkan bisa gampang tergeser kalau perusahaan nyari efisiensi. Bos nggak akan invest ke orang yang dia anggap replaceable. Makanya, mulai sekarang lo harus bisa jawab pertanyaan ini. Kalau gue resign besok, kerugian apa yang bakal perusahaan alami? Kalau lo nggak bisa jawabnya dalam bentuk dampak nyata, angka, revenue, efisiensi, atau inovasi, berarti lo masih invisible di mata manajemen. Dan yang lebih parah, banyak orang bahkan nggak sadar kalau mereka udah invisible selama ini. Di bagian akhir, gue bakal kasih lo framework sederhana yang bisa bikin bos lo nggak berani ngelepas lo. Bahkan, kalau perusahaan lagi nerapin pengurangan karyawan sekalipun. Sekarang lo udah ngerti kan, kenapa banyak orang kerja mati-matian, tapi karirnya nggak kemana-mana. Bukan soal kurang pintar, bukan soal nggak rajin, tapi karena mereka nggak strategis. Mereka nggak ngerti nilai yang mereka bawa, nggak tahu cara jual diri di dunia kerja, dan akhirnya cuma jadi pion yang gampang diganti. Gue nggak mau lo jadi orang kayak gitu. Lo udah capek-capek kerja, tenaga udah keluar, waktu udah habis, masa hasilnya cuma stagnan? Mulai dari sekarang, terapin semua yang udah gue share, pahami nilai lo, pilih skill yang bener-bener dibayar mahal, dan pastiin atasan lo tahu dampak kerja lo. Karir itu bukan lomba lari jarak pendek, tapi maraton. Lo nggak perlu gerak cepat, tapi lo harus gerak tepat. Kalau lo ngerasa video ini bikin lo mikir, ngebuka mata, atau bahkan nyentil dikit, berarti misi gue berhasil. Gue bakal terus bikin konten kayak gini, yang bukan cuma nyadarin lo, tapi juga ngasih solusi yang realistis dan bisa lo lakuin sekarang juga. Sebelum gue akhiri video ini, gue cuma mau ingetin, klik tombol subscribe, biar channel ini bisa terus berkembang, dan kita bisa sama-sama nyebarin manfaat buat orang yang lagi berjuang kayak lo.